sudah merasakan hal demikian, apalagi dengan banyaknya tekanan dan aturan dari orang-orang di sekitarnya, utamanya adalah orang tua. Semoga kita menjadi ayah bunda, para sahabat yang ada di rumah, yang mampu memanusiakan, mampu memanusiawikan anak-anak kita. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents hebat, ayah bunda yang ada di rumah. Saya yakin semuanya adalah orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Tapi saya ingatkan saja nih bun, ayah bunda, sayangnya jangan sampai berlebihan sampai pada ketidaktepatan perilaku, yaitu melarang banyak hal, dilarang ini, dilarang itu, karena pastilah semua orang tua tidak ingin ya, tidak menginginkan anaknya jatuh, tidak menginginkan anaknya sakit, tidak menginginkan anaknya menangis, pasti ingin menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan, yang akhirnya muncullah larangan A, B, C sampai Z. Nah, hari ini kita akan membahas bun, apa dampak dari terlalu banyak melarang atau terlalu sering memberikan larangan kepada anak. Dikemukakan oleh seorang psikolog dari Amerika, yaitu Lauren Faden. Dia adalah pakar ataupun ahli dalam bidang hubungan antara orang tua dan anak. Setidaknya ada 5 hal yang akan terjadi, yaitu dampak umumnya ini bun. Ada 5 hal dampak umum yang akan terjadi apabila orang tua sering memberikan larangan. Sering ini artinya frekuensinya tinggi, sering ini artinya larangan ini jumlahnya banyak, begitu ya ayah bunda ya. Nah, ada dampak khusus yang akan nanti kita sebutkan secara usia, dan juga ada dampak umum yang artinya bisa muncul bisa muncul di usia berapapun begitu. Apa saja dampak umum yang akan muncul? Yang pertama adalah penakut. Anak-anak akan menjadi anak yang penakut karena dia tidak terbiasa dibiarkan untuk mencoba sendiri. Yang kedua adalah pemalas. Anak-anak tidak terbiasa diajarkan atau diberikan kesempatan untuk mencoba. Lakukan ini, lakukan itu, atau kita ajak untuk melakukan sebuah tugas atau sebuah kegiatan. Karena semua sudah dikerjakan oleh orang tuanya, maka mereka akan menjadi pribadi yang pemalas. Yang ketiga adalah tidak percaya diri. Karena orang tua selalu membersamai dia ketika melakukan apapun, maka anak-anak tidak percaya diri ketika untuk melakukannya sendiri. Yang keempat adalah minder. Ya, minder ini kaitannya dengan tidak percaya diri itu tadi bun ya, karena memang semuanya sudah terbiasa dibersamai oleh orang tua, maka mereka nantinya akan tumbuh menjadi pribadi yang minder. Dan yang kelima adalah tidak mandiri. Ini berbahaya sekali karena apapun yang terjadi di masa kecil mereka, apabila tidak terdeteksi sejak dini, maka akan menjadi habit negatif sampai mereka pada masa memasuki usia remaja, bahkan di usia dewasa, yaitu tidak mandiri. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, karena semuanya mereka harus meminta bantuan kepada orang tuanya. Nah, kalau itu tadi adalah 5 hal dampak umumnya. Sekarang kita akan berbicara tentang dampak khususnya. Dikelompokkan ke dalam 5 hal pula, 5 jenis pula. Yang pertama yaitu untuk anak usia 0 sampai 12 bulan. Apa yang terjadi jika kita banyak melarang anak-anak pada usia 0 sampai 12 bulan ini, mau latihan berdiri atau mau berjalan, jangan-jangan dicegah begitu supaya tidak jatuh dan sebagainya. Yang terjadi adalah perkembangannya menjadi terganggu. Ya, karena mereka terbatasi ruang gerak untuk bereksplorasinya. Panca inderanya tidak terbiasa untuk mencoba atau menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga perkembangan anak akan menjadi terganggu, baik itu motorik maupun motorik halus dan motorik kasarnya. Yang kedua yaitu untuk anak usia 1 sampai 2 tahun. Pada anak ini yang terjadi adalah anak-anak akan menjadi anak-anak yang tidak kreatif karena mereka tidak terbiasa untuk mencoba hal-hal baru. Anak kecil itu daya penasarannya sangat tinggi. Anak usia 1-2 tahun itu selalu ingin mencoba banyak hal. Nah, tetapi kalau semuanya harus dilarang, maka dia akan menjadi anak yang tidak kreatif. Yang ketiga adalah untuk anak usia 3-5 tahun.
Apa yang akan terjadi jika orang tua sering memberikan larangan? Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang kurang inspirasi atau inspiratif. Apa maksudnya? Daya logis mereka kurang. Mereka tidak terbiasa untuk menumbuhkan rasa ingin mencoba sendiri, tetapi mereka terbiasa dengan disuruh. Kalau bukan orang tuanya yang menyuruh, mereka tidak akan melakukannya. Nah, ini nanti kaitannya rentetan Bun ya, ketika tidak inspiratif itu berarti kan daya ataupun rasa penasarannya kan rendah. Kalau daya penasarannya rendah, maka dia tidak akan pernah mencoba. Kalau mereka tidak akan pernah mencoba, maka mereka tidak akan pernah tahu dari hal apapun itu. Nah, berbahaya sekali ya Bun, karena ini memang berentetan ya ternyata ya, dari usia 0 kemudian sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sampai ke 5 tahun. Selanjutnya yaitu untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Diawali dari mereka pasif, kemudian mereka takut untuk melakukan hal ini dan itu apabila dilarang oleh orang tuanya, yang akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tidak percaya diri. Nah, tahapan selanjutnya yaitu apa dampak larangan, dampak khususnya untuk anak usia 9 sampai 12 tahun. Nah, ini karena sudah masuk usia anak begitu ya, maka mereka sudah usia pendidikan yang banyak berkaitan bersentuhan dengan bidang akademik begitu, maka ini nanti larinya atau kaitannya adalah ke situ. Nah, apa saja efek yang ditimbulkannya? Efek yang ditimbulkan dari melarang ini ada 3 untuk anak-anak usia 9 sampai 12 tahun ini. Yang pertama yaitu tingkat akademiknya rendah. Nah, ini ternyata tidak terjadi karena anak itu nggak mau belajar, kemudian tidak pernah ikut bimbingan belajar di mana-mana begitu, bukan ya Bun. Karena efeknya tadi sudah dimulai dari jangka panjang itu tadi, dari usia yang bawah tadi itu. Efeknya ketika anak tadi sudah tidak memiliki daya penasaran, tidak pernah mencoba, kemudian ruang geraknya sempit, semuanya harus bersama orang tua karena memang dilarang oleh orang tua, maka pengaruhnya ke akademiknya akan rendah. Dia tidak akan memiliki ketertarikan yang tinggi untuk belajar, untuk bisa, itu tidak akan ada. Nah, yang kedua adalah akan muncul pribadi yang pembohong atau suka berbohong. Mengapa anak-anak suka berbohong? Ya karena biasanya kalau dilarang sama orang tuanya itu sering dilarang, itu kalau dilanggar biasanya gandengannya itu dilarang itu dengan hukuman begitu kan ya, dengan konsekuensi atau hukuman. Nah, anak-anak cenderung menghindari hukuman yang akan diberikan oleh orang tuanya, maka mereka lebih mencari posisi yang aman saja. Apa yang membuat ayah ibuku senang, maka itu yang aku lakukan. Maka mereka akan memilih untuk berbohong. Nah, yang ketiga yaitu stres dan mudah cemas. Stres dan mudah cemas ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa loh, tapi ternyata anak-anak usia 9 sampai 12 tahun sudah merasakan hal demikian, apalagi dengan banyaknya tekanan dan aturan dari orang-orang di sekitarnya, utamanya adalah orang tua. Orang tua biasanya akan memberikan kontrol atau pengawasan yang lebih ketat, bukan hanya secara atau bidang akademik, tapi juga non akademik, apapun diawasi, bukan hanya secara pelajaran di sekolah, begitu mereka harus begini, mereka harus begitu. Ternyata dari hal-hal detail, hal-hal ringan, hal-hal yang having fun begitu aja, ternyata orang tuanya ikut andil semuanya begitu. Nah, hal inilah yang membuat anak itu menjadi cemas, mudah cemas. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sedangkan mereka sudah harus mengikuti apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di lingkungannya begitu. Anak-anak usia 6 SD dengan usia 12 tahun ataupun 6 SD, mereka cenderung lebih nyaman untuk berdiskusi ataupun lebih nyaman menghabiskan waktu dengan teman sebayanya daripada kita dengan orang tuanya. Nah, bayangkan apabila terlalu banyak aturan yang diberikan oleh orang tuanya yang kemudian itu berefek atau berimbas pada ketidaknyamanan dia di lingkungan sekolah atau sebayanya. Inilah yang akan menyebabkan mereka stres dan cemas. Semoga kita menjadi ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah, yang mampu memanusiakan, mampu memanusiawikan anak-anak kita. Selamat membersamai anak-anak, semoga mereka menjadi generasi yang sehat akal, sehat mental, cerdas akal, cerdas mental. Salam parents hebat.